Kalau pergi ke Lombok, pasti yang menjadi tujuan utama adalah Gili Trawangan. Salah satu keunikan di pulau kecil yang cantik ini adalah tidak ada kendaraan bermotor sama sekali. Sebagai gantinya, ada kendaraan khusus untuk mengangkut orang dan barang di sini. Pada tahu kan aku lagi di mana? Nah, jadi sekarang kita lagi naik apaan naik itu Pak? Jomo deh. Kita lagi naik Jomo. Dan ini itu adalah kendaraan khas yang ada di Gili Trawangan. Beti Pak, keliling kan? Cidomo sendiri merupakan akronim dari Cikar, Dokar, dan Mobil. Alat transportasi ini berbentuk kereta penumpang dengan menggunakan 2 ban mobil dan ditarik seekor kuda. Nah, bagus banget kan pemandangannya? Nah, kali ini saya akan eksplor kekayaan alam yang ada di Gili Trawangan dan Pulau Lombok. Biar ampau lain depannya. Arah bagusan itu apa? Pulau Lombok yang memiliki wilayah pesisir dari ujung utara hingga selatan memiliki banyak kampung nelayan. Salah satunya di Ampenan, Kota Mataram. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan di sini yaitu mengolah ikan tongkol menjadi pindang. Ini dia nih anak negeri. Saya dan Bu Sahni sedang membersihkan tongkol. Karena stok masih banyak, jadi kita bersihkan dulu semuanya satu persatu. Sebelum kemudian nanti kita masukkan ke dalam besek seperti itu dan kemudian kita lumuri garam. Baru setelah itu kita masukkan ke sana untuk dipindang. Direbus. Masyarakat di sini membuat pindang hampir setiap hari karena stok ikan tongkol cukup melimpah dari nelayan Ampenan yang melaut. Ikan tongkol termasuk ikan yang paling sering dipindang karena ikan tongkol cepat sekali berlendir dan busuk. Dari segi teknologi, pengawetan produk pindang dapat diklasifikasikan sebagai produk setengah awet atau semi-preserve. Jadi dengan dipindang, tongkol bisa sampai ke pelosok desa dibanding dengan ikan segar. Proses pembuatan pindang cukup simpel. Cuci bersih dulu ikan tongkolnya, lalu letakkan ke dalam besek. Susun tongkol dan taburi garam secukupnya. Dalam satu besek, biasanya berisi 10 ikan tongkol. Ada yang unik nih saat memasukkan ikan ke dalam besek. Jadi udah enak? Iya, Pak. Nah, ini dia nih salah satu proses dari pemindangan tongkol. Jadi kita menyusunnya seperti ini menggunakan apa Nenek? Keranjang. Keranjang, dan bawahnya itu kita taruhin potongan dari pelepah kelapa. Fungsinya agar saat dipindang ikannya tidak kotor, dan kita taburi garam itu supaya ikannya lebih awet ya Bu ya. Wah, Nenek ngene doang nih. Tulut ini berarti. Untuk merebus tongkol menjadi pindang, diperlukan api yang besar sehingga matangnya rata dan tidak merusak dagingnya. Perebusan bertujuan untuk memasak ikan. Air yang digunakan untuk merebus mengandung garam 5-6%. Tuh, lihat aja, uapnya banyak banget ya. Satu drum bisa diisi sampai dengan 10 keranjang. Untuk mematangkan tongkol dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Wah, ini dia nih yang udah matang nih pindangnya. Sekarang kita taruh sini. Karena masih panas, hati-hati ya mengambilnya. Harus menggunakan besi pengait seperti ini. Nah, karena udah jadi nih pindangnya, sekarang kita olah yuk. Salah satu kuliner khas Lombok yaitu plecing kangkung. Kali ini kita akan olah tongkolnya dengan bumbu plecing. Kita goreng dulu ikan tongkolnya ya, sampai garing. Nah, sekarang saya, Mbak Ati dan Mbak Nada mau buat pelecing tongkol. Tapi sebelum kita campurkan sambal yang dibuat Mbak Nada, kita goreng terlebih dulu tongkolnya agar nanti teksturnya itu lebih keras. Ya Mbak Nada deh. No sambal apa sih Pia encang Mbak Ati?
Kencing. Oh, lain dek ngite berarti? Oh. Bau ngangkat nih anu nih. Kalau tongkolnya sudah matang, sekarang aku mau rebus kangkungnya. Sedangkan Mbak Anti menyiapkan bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, cabai terasi, dan garam. Kalau Mbak Nada juga menyiapkan bumbu, namun untuk sambal kangkungnya yang terdiri dari cabai, tomat, terasi, dan garam. Batik. Apa? Pira anu nih, pira menit nih. Mari krim mendak balik wan kah? Udah terbalik kampung. Balik. Oh, Balik, Batik. Angkat, Pak. Kangkungnya udah matang nih. Ini Depan dulu. Nih, Mbak Ati anu kangkung. Apa empuk nih? taswir ini nangka. Suwir. Ya. Betan dekku doang Pak aku. Contoh. Tongkolnya hanya dibersihkan bagian duri dan juga bagian kepalanya. Karena untuk memasak plecing tongkol, hanya dagingnya saja yang dipakai. Sekarang tinggal dimasak bersama bumbu plecingnya. Tumis hingga aroma keluar, lalu masukkan ikan tongkolnya. Bahasa itik yang lagu. Jadi, Au, ke rusangku. ini dia anu bagus tan. Mah bagus nih. Wah, masak wajib. Bu, anu nih. Apa, Dik? Masak plecing tongkol nggak perlu lama karena ikannya sudah digoreng terlebih dahulu. Kalau ikan dan bumbunya sudah tercampur, ya tinggal kita santap aja bersama dengan kangkung rebusnya. Nah, ini dia nih hasil masakan kita tadi. Kita masak pelecing. Ada pelecing tongkol dan pelecing kangkung. Wah, udah nggak sabar mau cobain. Pak Rudi, agak mulai. Kalau sudah namanya plecing, sudah pasti pedas ya. Baik sambal yang diolah bersama tongkol maupun sambal yang dicocol dengan kangkungnya. Ikan tongkol mengandung banyak vitamin D dan kalsium. Kedua nutrisi ini baik untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang. Jadi anak negeri, pelecing kangkung dan pelecing tongkol ini memang pas banget kalau dipadukan. Nah, untuk tekstur dari pelecing tongkolnya ternyata sudah digoreng tadi dan digoreng lagi dengan sambalnya, rasanya itu crispy. Tapi dalamnya itu lembut. Sementara pelecing kangkungnya itu yang tadinya keras jadi kayak lembut dan empuk gitu. Pedasnya pas dan seger. Aduh, saking pedasnya sambal plecing tongkol, saya mau nangis nih. Tapi ini yang bikin enak. Cita rasa sambal yang pedas berasal dari zat yang bernama capsaicin. Nah, ternyata si capsaicin ini dapat meningkatkan nitrat oksida di dalam aliran darah. Hal ini bermanfaat buat membantu mencegah terjadinya hipertensi alias tekanan darah tinggi.